Perbakuhan taman di serial Swallowed Star masih belum berakhir. Setelah masuk ke dalam menara suci, Luo Feng berhasil menemukan 3 peti harta yang diperebutkan oleh pihaknya dan juga pihak ras mesin. Tak membiarkannya Luo Feng pergi membawa harta-harta tersebut dengan damai. Pada akhirnya terjadilah pertarungan mematikan di area lorong menara suci. Kedua pihak sama sekali tidak mengetahui jika di balik layar terdapat entitas dari ras penduduk asli benua Yanji yang tengah merencanakan kemunculan mereka setelah para manusia dan para mesin itu saling membabat satu sama lain. Dalam pertarungannya, pihak Luo Feng tidak diuntungkan karena di pihak musuh terdapat Chang Jin, pejuang dengan kekuatan hukum guntur yang paling kuat di antara mereka semua. Lalu, apakah yang akan terjadi dalam episode kali ini? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja Lego. Di tengah pelarian, Raja Ye Chen meminta Luo Feng dan adiknya untuk pergi duluan, sementara dia akan bertugas menahan Chang Jin, memberikan waktu bagi keduanya untuk pergi dari sana. Ketika kembali terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1, Ye Chen melepaskan sebuah pukulan keras di pinggang lawannya. Hanya saja pukulan tersebut sama sekali tidak membuat Chang Jin kesulitan. Musuh masih bisa berdiri dengan kokoh, bahkan sanggup melakukan serangan balik, menendang tubuh Ye Chen pakai dengkulnya. Di sisi lain, Luo Feng dan Xing Huan yang berusaha melarikan diri. Perjalanan mereka dihalau oleh Zueika yang telah menunggu bersama dengan robot-robot mesinnya, lalu melepaskan tembakan-tembakan laser untuk menjatuhkan pihak jagoan. Untuk bisa menangkal serangan laser-laser jarum musuh, Luo Feng menggunakan perisai Dewa Binatang, diimbangi Xing Huan yang menggunakan lubang cacing mininya untuk melahap serangan musuh yang datang. Namun itu hanyalah serangan awal yang dilancarkan oleh musuh. Zueika mengeluarkan sebuah alat berat meriam penghancur yang energinya disuplai oleh para robot mesin di belakangnya. Itu dari depan. Dari arah belakang, Zizong mengeluarkan kembali serangan senjata terbang miliknya, sehingga terjadilah serangan 2 arah. Situasi yang kurang bagus buat jagoan, terlebih musuh memanfaatkan kondisi menara suci yang punya batasan, di mana Xing Huan ketika di dalamnya tidak dapat menggunakan kemampuan teleportasi. Di saat Luo Feng dan Xing Huan dihadapkan dengan serangan dari 2 arah, di sisi lain, Ye Chen mengaktifkan Eternal Burning Flame. Dia mengumpulkan energi api dari sekitar dan membentuknya seperti sebuah matahari kecil. Sebelum Ye Chen melepaskan serangan supernya itu, Chang Jin dengan tombak gunturnya bergerak maju, menembus matahari kecil yang terbentuk sebelum akhirnya dia melepaskan sebuah pukulan keras, menghempaskan Ye Chen ke arah dinding, memberikannya luka dalam. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengalahkan Chang Jin yang lebih kuat. Kembali ke Luo Feng, ketika dihadapkan dengan serangan 2 arah, nggak terlalu masalah buat Luo Feng. Yang pertama-tama menetralkan serangan Zizong yang datang dari belakang dengan tebasan pedang dan maju ke arah Zueika dengan perlahan sambil memotong serangan laser musuh. Dengan cara itulah Luo Feng berhasil menembus formasi Zueika sama Zizong. Chang Jin yang mengetahui kalau Luo Feng yang membawa peti harta berhasil lolos mulai ngomel-ngomel, menganggap jika Zueika sama Zizong itu tidak berguna. Makanya Chang Jin akan turun tangan buat menghentikan Luo Feng dan Xing Huan. Dan dia berniat akan mengambil 70% bagian dari harta karun karena dia sudah kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dalam waktu singkat, kekuatan guntur Chang Jin pun meledak-ledak, meningkat lebih kuat dari sebelumnya. Musuh satu itu membakar sedikit tubuh immortalnya untuk mendapatkan kekuatan tambahan. Mode normal saja serangannya sangat kuat, apalagi sekarang. Makanya Babata minta Luo Feng untuk menghindari serangan Chang Jin bagaimanapun caranya. Chang Jin kemudian melepaskan serangan kubus-kubus guntur ke arah Luo Feng dan Xing Huan. Sebelum mengenai keduanya, Ye Chen muncul berperan sebagai tameng daging yang menghentikan serangan musuh cuma dalam waktu setengah kedipan mata. Meskipun sangat singkat dan membuat tubuhnya hancur, itu sudah cukup untuk membuat Luo Feng dan Xing Huan punya waktu buat menghindar. Padahal cuma 1 serangan, tapi itu sudah membuat Raja Ye Chen sampai kehilangan separuh dari tubuh immortalnya. Emang masih bisa respon sih, tapi kalau dia kena serangan musuh kedua kalinya, maka Ye Chen bakalan benar-benar meninggal. Ketika Luo Feng pengen nyelamatin rekannya itu, Ye Chen tidak bisa lari kemana-mana. Tubuhnya dikekang, tangan dan kakinya dijerat oleh kekuatan guntur Chang Jin. Namun itu tidak mengubah keputusan Luo Feng untuk tetap menyelamatkannya. Membalikkan badan, Luo Feng mulai melakukan perlawanan, menghempaskan para robot mesin dan berniat untuk menyelamatkan Ye Chen menggunakan teknik resonansi alam semesta, tepat ketika Chang Jin mempersiapkan kubus gunturnya. Hanya saja Luo Feng dihadapkan pada sebuah dilema. Menggunakan bisikan frekuensi, Ye Chen minta Luo Feng untuk membawa pergi Xing Huan yang kala itu sedang dikepung oleh para robot mesin. Babata juga nyuruh supaya Luo Feng gak main pahlawan-pahlawanan dulu dan menyelamatkan diri sendiri adalah prioritas baginya.
Luo Feng yang dihadapkan dalam dilema pengen digeprek sama Chang Jin. Di arah belakang musuh juga berhasil menembus pertahanan Xing Huan. Pada situasi tersebut akhirnya Ye Chen memilih untuk meledakkan dirinya dan mati bersama-sama. Karena sangat berbahaya, pihak musuh mulai membentuk perlindungan, mempersiapkan diri sebelum ledakan besar terjadi. Dan di saat itulah Luo Feng memanfaatkan momentum untuk kabur sejauh mungkin sambil mengangkut Xing Huan pergi bersamanya. Xing Huan hanya bisa menangis melihat sang kakak memilih untuk mengorbankan diri demi dirinya. Namun demi bisa lolos, pengorbanan itu layak untuk dilakukan. Tubuh Ye Chen pun meledak, menghancurkan para robot mesin dan juga Zueka. Namun itu tidak berdampak besar pada menara suci, membuktikan jika bangunan sakral tersebut terbentuk dari material yang sangat kokoh. Sayangnya, meskipun menerima luka yang cukup berat, Zizong gak mati. Kalau Chang Jin, dia malah terlihat masih oke. Keduanya masih bisa melanjutkan pertarungan. Chang Jin selanjutnya mengambil beberapa barang yang diantaranya ialah token menara suci yang berserakan setelah terjadinya ledakan sebelum dia kembali bergerak bersama Zizong. Tetua Cika dan Lord Puah yang masih memantau jalannya pertarungan menganggap situasi kurang bagus karena token menara suci masih dipegang oleh para penyusup, dan karena tak mau membiarkan mereka pada pergi, Tetua Cika pun akan turun tangan secara langsung. Kembali ke Luo Feng, Xing Huan yang digendong Bang MC marah-marah, merasa emosi pengen balas dendam atas kematian kakaknya. Sementara Luo Feng alias Yang dengan nada dingin berkata jika mereka tidak boleh membiarkan kematian Ye Chen berakhir sia-sia. Dari pertempuran sebelumnya, Luo Feng mendapati jika Chang Jin ada di level batas King, lebih kuat dari puncak King. Ledakan Ye Chen saja tidak memberikan dampak kerusakan besar kepada musuh satu itu. Dinilai dari situasi, mungkin pasukan militer serangga Luo Feng yang bergabung seluruhnya juga kayaknya nggak bisa ngalahin Chang Jin. Sangat berbahaya jika berhadapan secara langsung dengannya. Asalkan Chang Jin membakar sedikit tubuh immortalnya saja, tubuh manusia Luo Feng pasti bakalan mokat. Kalau mau baku hantam langsung, jalan satu-satunya ya pakai Behemoth. Tapi sayangnya Behemoth nggak bisa beraksi di dalam ruangan lorong menara suci yang sangat sempit itu. Gara-gara ledakan Ye Chen, Zueka tewas, sedangkan Zizong dia mendapatkan luka yang cukup berat. Zizong mengingat kalau ras manusia itu memiliki keberadaan Universe Master yang begitu hebat, dan di masa depan terdapat kemungkinan jika Ye Chen bisa kembali dibangkitkan. Dari sinilah kita tahu kalau di Swallow Star juga ada Edo Tensei-nya, teman-teman. Membangkitkan Ye Chen bisa, tapi memerlukan waktu yang sangat panjang. Dan sekarang mereka harus membunuh ras manusia yang lagi dikejar-kejar demi bisa mendapatkan kekayaan, kata Chang Jin. Makanya mereka harus kejar Luo Feng dan mendapatkan peti harta yang dibawa olehnya. Dari sinilah Zizong jadi paham kalau Chang Jin adalah makhluk serakah. Dia menggunakan tangan Raja Ye Chen untuk membunuh Zueka dan akhirnya bisa mendapatkan bagian harta yang lebih banyak. Atau bahkan Chang Jin berniat buat menguasai harta karunnya sendirian. Kekuatan guntur Chang Jin yang difokuskan untuk melakukan pengejaran dapat mengejar pergerakan Luo Feng. Guntur-guntur tersebut menutupi lorong arah depan seperti jaring-jaring ikan. Akan tetapi Luo Feng dapat melewatinya dengan teknik 3 resonansi alam semesta dan keluar sampai ke ujung lorong. Namun pas Luo Feng sampai di gerbang pintu inti menara suci, ada seorang penduduk asli benua Yanji yang menghadang jalannya. Dia menggunakan tapak batu raksasa buat menghentikan pergerakan Luo Feng. Kekuatan musuh ada di level puncak King, jadi Luo Feng tidak bisa langsung menerobos keluar begitu saja. Chang Jin yang baru datang juga berterima kasih kepada penduduk asli benua Yanji yang muncul karena sudah menghentikan Luo Feng yang bawa peti hartanya. Yang menghalau jalannya adalah Tetua Cika. Dia berkata kepada musuh-musuh di hadapannya kalau dia tuh sebenarnya sangat kepengen mereka semua mati. Tapi karena mereka pada pengen keluar dan kabur dari menara suci, Cika jadi terpaksa harus menampakkan dirinya. Padahal cuma sisa remah-remah yang selamat dari benua Yanji, tapi masih berani menampakkan dirinya, ujar Chang Jin dengan sombong, seraya dia mengarahkan tombaknya. Tetua Cika yang sama sekali nggak ngeri kemudian mengungkapkan
jika selama ini dia selalu berada di dalam menara suci dan mengamati setiap gerak-gerik para penyusup. Pada awalnya dia merencanakan agar para penyusup dari dua ras itu saling membunuh satu sama lain dulu. Lebih banyak mati itu lebih baik. Jika masih ingat kalau 4 ras puncak yang diantaranya adalah manusia dan ras mesin di masa lalu adalah para penginvasi yang sudah menghancurkan tempat tinggalnya, makanya dia sangat pengen banyak dari mereka pada mati di menara suci ini. Kalau memang semuanya direncanakan, Luo Feng jadi ragu sama harta karun yang dia angkut. Abis ketawa lebar Cika menundukkan kepala dan tiba-tiba minta maaf. Dengan wajah menyebalkan dia berkata jika harta karun yang sebelumnya diperebutkan oleh para penyusup itu cuma sekedar kotak kosong saja. Perkataan yang seketika membuat dua pihak yang sebelumnya berantem langsung terkaget-kaget. Faktanya, peti harta karun kosong itu merupakan alat yang telah dipersiapkan untuk membuat mereka pada saling membunuh. Cika juga berani untuk membuktikan kalau kotak harta karunnya kosong. Terlebih bagaimanapun juga, peti harta karun Yanji itu hanya dapat dibuka oleh penduduk asli benua Yanji saja. Jadi untuk mengetahuinya, Luo Feng mengeluarkan sebuah peti harta dengan menggunakan sebuah tongkat. Cika kemudian menggambar bintang Israel di atas peti harta tersebut sampai akhirnya peti itu terbuka. Dan taunya benar saja, peti harta karun itu memang kosong. Cika menyebutkan jika harta karun yang diperebutkan oleh para penyusup sebelumnya bukanlah harta karun sejati di menara suci ini. Harta karun sejati itu tersimpan begitu rapi di sebuah ruangan yang bahkan tidak dapat dihancurkan oleh ledakan dari seorang pejuang Immortal King. Harta karun sejati itu memang hanya bisa dibuka oleh penduduk asli seperti Cika. Namun untuk bisa mengaksesnya, dia juga membutuhkan token menara suci yang dibawa oleh para penyusup. Jika saja Chang Jin tidak mengambil token dari Zueka dan Ye Chen yang sudah mokat dan mereka semua mencoba untuk melarikan diri dari menara suci, maka Cika tidak akan muncul di tempat tersebut. Kalau para penyusup pergi dengan membawa tokennya, maka Cika tidak akan pernah bisa mendapatkan harta karun sejati yang dimaksudkan. Tanpa Cika, ruangan harta nggak bisa dibuka. Di sisi lain, token menara suci ada di tangan para penyusup. Makanya di sini Cika ngajakin kerjasama. Mereka akan membuka harta karun sejati, tapi Cika harus mendapatkan bagian setengahnya. Dan jika di antara kedua belah pihak ada yang menolak, Cika bersedia untuk membantu pihak yang mau kerjasama sama dia. Chang Jin pun tanpa ragu memutuskan untuk kerjasama. Dan untuk Luo Feng dan Xing Huan, dia juga sama. Setuju untuk menyetujui permintaan tetua Cika. Setidaknya dengan demikian mereka nggak bakalan berantem dulu dan selamat meskipun hanya sementara waktu. Gara-gara rebutan kotak kosong kakaknya harus mati, makanya Xing Huan juga akan setuju. Dia nggak mau pulang tanpa membawa harta karun dan demi mempersiapkan kebangkitan Ye Chen di masa mendatang dia harus mendapatkannya. Keserakahan, hasrat, dan ambisi merupakan hal-hal yang tidak dapat dihapuskan dari orang-orang yang kuat. Sebagai sosok yang paling kuat di antara mereka, Chang Jin janji kalau ada di antara mereka yang melakukan konspirasi seperti melakukan sesuatu yang mencurigakan, maka dia bakalan langsung memokatkannya. Chang Jin coba buat nunjukin dominasinya di sini. Nggak pakai lama, tetua Cika langsung membawa para pejuang buat pergi menuju lokasi ruang harta karun sejati yang dimaksudkan berada. Benar-benar sangat tersembunyi dan hampir mustahil untuk bisa ditemukan. Sebelum masuk ke dalam pintu ruangan utama, bahkan ada pintu tersembunyi yang mesti dibuka, dan itu berada di tengah-tengah lorong yang terlihat sangat tidak mencurigakan. Setelah Cika membukanya, terlihatlah sebuah pintu ruangan harta karun sejati yang terbuat dari material kelas G, yang kalau ditaksir pakai mata uang ras mesin nilainya beberapa ratus juta yuan. Pintu masuknya saja terbuat dari material yang begitu mahal. Chang Jin yakin jika harta yang tersimpan di dalamnya juga pasti sangat menakjubkan. Tetua Cika kembali mengingatkan jika cuman dialah orang yang bisa membuka pintu ruangan tersebut ditambah dengan token menara suci. Jadi Chang Jin harus menyerahkan tokennya kepada dia. Chang Jin sempat memberikan ancaman mengarahkan tombaknya kepada Cika yang dianggap pengen membohonginya. Tapi setelah melihat Cika yang sama sekali nggak gontai, Chang Jin pun percaya dan langsung ngasih token tersebut kepada sang tetua. Sepuh ras Yanji itu sangat menyebalkan menurut Babata. Babata yakin kalau orang itu pasti masih menyimpan kartu traf yang kuat. Buktinya dia masih hidup walaupun punya sikap yang sangat menyebalkan. Ketika token menara suci berada di tangannya, tetua Cika menghidupkan sistem artificial intelligence dari menara suci dan memintanya untuk membuka pintu ruangan harta karun sejati.
祭坛。主人，主人。Ketika pintu ruangan terbuka, Zizong sama Chang Jin pun langsung ketawa jahat. Sementara Luo Feng dan Xing Huan terus memperhatikan situasi. Dan tepat setelah pintu benar-benar terbuka lebar, Cika langsung bergerak lebih duluan. Chang Jin yang mengira jika Cika mau mengambil hartanya duluan pun ikut bergerak, diikuti Zizong dan Xing Huan. Yang terakhir bergerak adalah Luo Feng. Sebelum Cika menyentuh satu kotak peti harta yang ada di altar, Chang Jin dari belakang lepasin tombaknya. Serangan tombak yang melesat mendorong tubuh Cika sampai menempel ke arah dinding. Meskipun menerima luka, Cika masih bisa tertawa dan menjelaskan jika rantai yang mengikat peti harta tersebut terbuat dari logam khusus, yang bahkan pejuang level Universe Venerable saja kesulitan untuk bisa membukanya. Apalagi Chang Jin, sekalipun dia meledakkan dirinya, harta karun tersebut tidak akan bisa terbuka. Chang Jin yang emosi kemudian menarik kembali tombaknya dan menyuruh Cika untuk membuka peti harta tersebut. Akan tetapi, kali ini Cika tidak menuruti perkataan Chang Jin, dan dia meminta AI Menara Suci untuk menutup rapat-rapat pintu ruangan harta karun tersebut, menjebak Luo Feng dan yang lain untuk tetap berada di dalamnya. Dan ya, ternyata ini semua merupakan rencana yang telah dipersiapkan oleh Cika. Dia sengaja berperan menjadi umpan dan membawa masuk para penyusup ke dalam ruangan jebakan itu. Setelah mendapatkan token Menara Suci, Cika berhasil mengambil alih Menara Suci dan memerintah sistem AI di dalamnya. Rencana yang ia jalankan kali ini tentu saja agar sisa-sisa rasnya dapat bertahan hidup hingga ke masa mendatang. Kembali bangkit setelah lama menanggung banyak penderitaan dengan mendapatkan warisan terpenting di dalam Menara Suci. Pengorbanan dirinya hanyalah bayaran kecil menurut sang tetua. Sedangkan Lord Buah di luar ruangan tersebut sudah menunggu, dan nantinya dialah yang akan mengangkut isi di dalam peti harta karun sejati setelah tetua Cika mengorbankan dirinya. Pas Cika tertawa lebar-lebar, Chang Jin yang ngerasa udah dipermainkan kembali nusuk sang tetua dengan penuh emosi. Meskipun terasa sakit, tapi Cika terus tertawa begitu bahagia. Ketika menerima serangan guntur dari Chang Jin, Cika yang tertawa yakin kalau semua orang yang ada di dalam ruang itu bakalan mati. Kemungkinan besar beliau bermaksud untuk meledakkan dirinya sendiri, atau mungkin lebih dari itu. Karena dia pede, Chang Jin juga bakalan ikut mati. Dan begitulah ending dari episode kali ini. Tentu saja teman-teman, pada akhirnya sebagai main karakter, Luo Feng gak bakalan mati kok. Tapi bagaimanakah cara Bang Condet bisa escape dari situasi sulit tersebut? Untuk mengetahuinya, nantikan saja di minggu depan. Bye.